Selanjutnya baginda Rasul bersabda, kemudian wa khaffifil himla fa inal aqabata kasudun. Selanjutnya baginda Rasul bersabda, wa khaffifil himla, ringankanlah bebanmu. Itu ya, ringankanlah bebanmu. Bikasril himla ay mahmuluka minad dunya. Ringankanlah bebanmu, ringankanlah yang kamu pikul minad dunya, dari dunia ini. Itu kalau bisa seringan-ringannya ketika kita menuju akhirat. Jangan sampai berat-berat gitu. Kenapa? Nah, kita harus meringankan beban kita. Fa inal aqabata kasudun, karena aqabah itu rintangan, ya. Rintangan yang akan kita hadapi itu kasudun bifatil kaf wa dhamil hamzah. Oh kaudun, oh hamzahnya kaudun, bukan kasudun, kaudun. Kaudun itu apa ya, seperti tanjakan yang sangat tinggi, ya, dia atau rintangan yang siap menghadang kita gitu. Jadi banyak rintangan, betul ya, banyak rintangan, insyaallah. Ai inna tulu'al aqabatil jabal saat. Kenapa? Karena yang kita lihat puncaknya gunung itu as-sa'ab, dia sangat tinggi dan susah kita dakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati PDKM serta jajarannya, para asatidz, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Azza wa Jalla,
karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ay makrunan bi ta'lim semoga tercurah limpah pada faduka alam habibana karim wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Babur rubai. Setelah kemarin kita sudah membahas bagian ketiga dari kitab ini, karena kitab ini terbagi kepada 10 bagian ya, jadi ada 10 bagian. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang keempat. Kemarin bagian ketiga sudah beresnya, sekarang bagian 4, jadi tinggal 7 bagian lagi. Babur ruba'iyu bagian yang keempat. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idhatan. Bagian yang keempat dalam kitab ini berisi 37 mau'idhah. Jadi ada 37 mau'idhah. Isinya sama niyatu akhbar wal baqi wa athar. Yang 8 dari 37 itu adalah akhbar, di dawuh Rasul, hadis-hadis Rasul. Jadi ada 8, wal baqi wa asar, nah sisanya adalah asar, dawuh para sahabat atau tabi'in. Jadi sisanya berarti 29 ya. Jadi 8 hadis, 29 asar. Tuh. Jadi semuanya ada 37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula. Maqalah yang pertama di bagian yang keempat dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini akan menceritakan tentang petunjuk baginda Nabi kepada sahabat Abi Dzar. Ya. Ini petunjuk baginda Rasul kepada Abu Dzar khususnya. Umumnya pada kita semuanya. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda. Qala li Abi Dzar. Jadi Rasul pernah bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Nama asli dari Abi Dzar itu Jundub bin Jinadah, itu nama aslinya, Jundub bin Jinadah.
Jadi kunyah, alam kunyahnya Abu Dzar Abi Ghafar. Jadi asli nama Jundub bin Sinadah. Jadi ada laqab, dalam bahasa Arab itu ada laqab, ada kunyah, ada ismul karim. Ya. Ya Abadar jadidi safina fa innal bahra amikun. Ya Abadar, kata Rasul, ya Abadar, hei Abidar, jadidis safina, perbaharuilah olehmu as-safina, perahu, atau bahasa sekarang mah direnovasi gitu. Perbaikilah, perbaharuilah, renovasilah perahumu. Kenapa? Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya laut itu amikun, sangat dalam. Ya. Jadi ketika kita akan berlayar mengarungi kehidupannya, ini yang sangat luas, kita membutuhkan perahu untuk berlayar. Karena kehidupan ini diibaratkan seperti laut yang sangat dalam. Maka renovasi dulu perahu sebelum berlayar. Perahunya butut, tuh ya, perahunya butut, udah jelek, bocor-bocor lagi. Dipakai untuk berlayar, kira-kira gimana? Ya baru juga berapa langkah ke depan udah tenggelam, isinya air doang. Dia makanya baginda Rasul di sini menyuruh kepada, ini kinayah ya Pak. Ini kinayah kepada Abidar supaya Abidar memperbaiki, memperbaharui, merenovasi perahu gitu ya, perahu kehidupan. Ai ahsinin niyah, nah, ini maksudnya enak ya. Jadi di sini maksudnya yang dimaksud jadi di safina itu ahsinin niyah, baguskanlah niat, fi kulli ma ta'ti wa tadar. Ya, jadi perbaiki niat kita, sing bagus niat tuh. Fi kulli ma ta'ti, di dalam setiap amal yang kita lakukan, wa tadar, dan setiap amal yang kita tinggalkan. Jadi yang bagus niat. Jadi di safina ini kinayah dari memperbaiki niat. Nah, di niat kita itu diibaratkan seperti perahu. Tuh kalau niat kita masih bocor-bocor, tuh ya. Awas ini hati-hati. Ada bocor-bocor gitu tuh. Udah butut, tuh, udah tua dan sebagainya. Jadi harus direnovasi lagi, perbaiki niat, diperbaharui lagi niat kita tuh. Dalam setiap hal, amal perbuatan kita yang kita lakukan ataupun segala sesuatu yang kita tinggalkan. Liyahsulalakal ajru wan najatu min adzabillah. Kenapa harus kita perbaiki niat kita? Supaya kita memperoleh pahala dari amal kita. Gitu ya, karena dalam hadis Al-Ba'in baginda Rasul pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ai innama yasihu kullil amal binniyat. Jadi sahnya semua amal perbuatan kita itu binniyat, dengan niat. Jadi sah tidaknya itu gimana niatnya. Maka niat itu menjadi hal yang pertama yang harus kita perbaiki sebelum kita melakukan semua amal kita.
Ya, tidak terkecuali sholat kita. Tuh sing baik sholat niatnya. Ya, bukan hanya gerakannya yang kita perbaiki, bukan hanya perbuatannya, hayatnya, caranya, ataupun bacaan dan sebagainya, tetapi juga niatnya harus kita perbaiki. Dan ini pertama ya, sholat, puasa, zakat, ibadah haji dan sebagainya, niat itu pertama kali. Itu makanya sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita mengarungi sholat, nah niatnya itu harus diperbaiki dulu. Jangan sampai melenceng niatnya. Ya, supaya hasil pahala, dapat pahala yang benar tuh. Wan najatu min adzabillah, dan juga supaya kita selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena percuma kita banyak amal tapi ternyata niatnya busuk, borok, atau kalau di bangun perahu tadi apa? Bocor. Niatnya bocor gitu. Niatnya tenggelam gitu. Kita tenggelam, ya. Kita tidak mungkin akan dapat pahala dan tidak mungkin kita akan selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi ketika kita mau ngamalin ini kan pengen dapat pahala, selamat dari siksa Allah gitu. Masyaallah. Wa katabal Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pernah Sayyidina Umar Al-Faruq, ini gelar ya, Umar itu Al-Faruq, Umar Faruq, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Faruq, Utsman apa gelarnya? Dawi Nuren. Ya, Utsman itu Dawi Nuren yang memiliki dua cahaya. Itu kenapa? Karena setelah menikah dengan putri Rasul, gitu ya, nah kakaknya meninggal, nah nikah lagi sama adiknya. Itu turun apa sebetulnya? Turun ranjang ya, turun ranjang ya. Jadi dua cahaya, makanya Dawi Nurin. Selanjutnya mana? Yang tertulis di surat itu, kata Sayyidina Umar, man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Man khalas, barang siapa yang khalas itu murni ikhlas. Apa niatnya? Barang siapa yang murni bersih niatnya, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya di antara dia dan di antara manusia. Tidak mungkin dia akan jadi orang-orang yang minta-minta, gitu ya. Kenapa? Karena Allah cukupkan dengan niatnya tuh ya. Jadi niatnya harus murni bersih, gitu ya. Niatnya harus benar-benar murni bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab juga mengirim surat. Siapa? Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Nah ini Umar Al-Khattab kepada siapa? Ila Umar bin Abdul Aziz. Ini gubernur Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semoga Allah selalu meridhoi semuanya. I'lam ya Umar, maksudnya ya Umar Abdul Aziz. Ini ya Umar, anna aunallahi lil abdi bi qadri niyyatih. Itu dalam qiraatnya. I'lam, ketahuilah olehmu. Awas. Ini dalam ilmu usul ketika ada kata i'lam, ya, makanya perlu ngaji itu, perlu guru,
perlu disiplin berbagai fan ilmu. Ini pentingnya. Ketika ada kata i'lam, bukan hanya yang menjadi hitobnya itu satu orang. Karena i'lam ini termasuk fi'il amar. I'lam, i'lam, i'lama, i'lamu itunya. Kalau i'lam seorang, ya, yang disuruhnya itu satu orang. Kalau i'lam, dua, i'lama, banyak, i'lamu, itu ya. Cuma dalam ilmu usul ketika ada kata i'lam, mada tu'lam la tu'ta illa li syiddatil i'tina. Ketika ada kata i'lam nih, dia dalam kalimah, berarti kalimah kata-kata sesudahnya itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dan juga itu pemberitahuannya itu bukan hanya untuk satu orang. Itu ya, tetapi untuk semua orang, walaupun redaksinya i'lam buat satu orang. Ini rahasianya, ya, dalam ilmu ma'ani dikatakan ada rahasianya. Jadi walaupun mengatakannya i'lam kepada seorang, tetap yang dimaksud dalamnya adalah untuk semua orang. Jadi i'lam i'lamu, ketahui oleh kamu semuanya, gitu. Itu kalau kita nggak ngaji disiplin ilmu seperti itu, kita nggak tahu asal-asal kalimat seperti ini. Apa yang penting itu? Anna aunallahi lil abdi biqadri niyyati. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada seorang hambanya itu biqadri niyyati, itu berdasarkan dengan kadar niatnya. Awas nih ya. Ini niatnya bagaimana nih? Karena Allah apa karena orang lain? Nih, awasnya hati-hati. Makanya hati-hati dengan niat. Awas Pak ya. Hati-hati dengan niat. Cuma niat gak kelihatan. Dia karena tempatnya niat wa mahalu al qalb. Tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi bukan di ucapan. Kalau ucapan talafud dalam madhab Syafi'i itu termasuk sunnah. Kita mengucapkan niat. Tetapi yang penting, awas, yang fardunya itu adalah di dalam hati. Makanya kita nggak tahu niat orang. Betul ya? Kita nggak tahu niat orang. Sedalamnya lautan masih kita bisa selami. Tetapi sedalamnya hati manusia, hati orang kita nggak tahu. Gitu ya. Makanya solusi baginda Rasul husnuzon, itu berbaik sangka kepada siapapun. Gitu. Nah di sini sesungguhnya pertolongan Allah kepada seorang hambanya itu didasarkan kepada kadar niatnya. Faman khalasat niyatu, barang siapa yang murni, yang ikhlas, yang bersih niatnya, summa awanallahu lah, kemudian Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ketika bersih niat kita, maka di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa mana qasad niyatu, barang siapa yang kurang niatnya, banyak bocor di mana-mana gitu ya, tidak murni, tidak ikhlas, naqasa anhu aunullah, maka berkuranglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri dzalik. Kenapa? Karena kadar kebocoran niatnya itu. Ya, makanya tadi jadidin niyah, jadi disabina akhlisin atau ahsinin niat sing bagus ketika kita berniat. Masya Allah, ini penting Pak, penting sekali. Nah, selanjutnya baginda Rasul mengatakan kepada Abi Dzar, wa hudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ini kata Rasul, wa hudiz zada, ambillah atau bawalah olehmu bekal kamilan itu yang cukup, yang sempurna, yang cukup, yang banyaknya.
Kenapa? Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan yang akan kita tempuh, perjalanan menuju akhirat ba'idun, sangatlah jauh. Ya Allah, pulang kampung saja kita harus ngumpulin dulu, betul gak? Aduh, ngumpulin 1 tahun, kepake itu ya. Kepake, aduh, gitu ya. Akhirnya batal deh pulang kampungnya kan gitunya. Kenapa? Habis bekalnya. Nih, awasnya. Makanya bekal menuju akhirat, karena perjalanan kita menuju sangat panjang, sangat jauh, maka kita membutuhkan bekal yang banyak. Nah, gitunya timbul pertanyaan sekarang. Kita sudah ngumpulin bekal apa gitu. Dia, kita udah ngumpulin bekal apa buat menuju akhirat. Karena kalau kita ditanya semuanya ya, sudah siap meninggal, sudah siap gak? Bu, benar gak ibu-ibu? Udah meninggal apa nih? Oh belum, masih hidup bu. Bu, udah siap meninggal bu? Belum tuh. Kira-kira pengen si bapaknya dulu, pengen ibu-ibunya dulu. Gitu ya. Nih bapak-bapaknya udah siap belum nih? Udah siap belum? Belum. Pasti. Kasihan ibu-ibu, kata ibunya, kasihan bapak-bapaknya. Ya Allah. Semuanya kalau ditanya siap apa sudah siap, pasti semua jawabannya belum siap. Tetapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika ajal sudah datang itu enggak bisa dipajuin, dipundurin, enggak bisa. Gitu ya. Siap tidak siap harus siap. Gitu ya. Gitu ya. Takut tidak takut harus takut. Gitu. Takut, apalagi orang-orang kayak sekarang kayak kita, insya Allah pada takut banget tuh Pak ya. Takut apa mati. Padahal kematian itu jangan ditakutkan. Yang harus kita takutkan adalah bekalnya. Ini bedanya bekalnya gitu sebenarnya. Makanya persiapkan ya. Gitu. Kata Rasul, hudil jada kamilan. Allah Subhanahu berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa. Cuma itu takwa. Dia imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ya. Jadi bekalnya takwa. Selanjutnya baginda Rasul bersabda, kemudian wa khaffifil himla fa inal aqabata kasudun. Selanjutnya baginda Rasul bersabda, wa khaffifil himla, ringankanlah bebanmu. Itu ya. Ringankanlah bebanmu. Bikasril himla ay mahmuluka minad dunya. Ringankanlah bebanmu, ringankanlah yang kamu pikul minad dunya, dari dunia ini. Itu kalau bisa seringan-ringannya ketika kita menuju akhirat. Jangan sampai berat-berat gitu. Kenapa? Nah, kita harus meringankan beban kita. Fa inal aqabata kasudun, karena aqabah itu rintangan, ya. Rintangan yang akan kita hadapi itu kasudun bifatil kaf wa dhamil hamzah. Oh kaudun ya. Oh hamzah ya.
Kaudun bukan kasudun, kaudun. Kaudun itu apa ya, seperti tanjakan yang sangat tinggi, dia atau rintangan yang siap menghadang kita gitu. Jadi banyak rintangan, betul ya, banyak rintangan, insyaallah. Ai inna tulu'al aqabatil jabal sa'ad. Kenapa? Karena yang kita lihat puncaknya gunung itu as-sa'ab, dia sangat tinggi dan susah kita dakinya. Ya, ini tanyain kepada orang yang suka mendaki gunung ya, pendaki gunung ya, banyak yang meninggal Pak, betul ya, apalagi gunungnya gunung gede, banyak yang kesasar, tiba-tiba udah meninggal begitu, udah lewat itu, tinggi itu ya, insyaallah tuh. Jadi beban yang kita bawanya itu jangan terlalu berat. Bayangin Pak, kalau kita nanjak gunung bebannya 100 kilo yang kita bawa gitu, ya Allah, gegelinding lagi ke bawah. Gitu ya. So 50 kilo saja ketika jauh tanjakannya, wah itu nambah berat, betul ya. Ya Allah, itu seperti itulah perjalanan kita menuju akhirat. Masya Allah. Fa inna umural akhirat syabihatun bil bahril amik wa bis safaril ba'id wa bil aqabati su'bah li kasratil ahwal. Ini diibaratkan seperti itu. Ini dijelaskan karena urusan akhirat itu syabihatun bil bahr, diserupakan ya Was, diserupakan bil bahri kepada lautan. Bayangin Pak, kita sering lihat lautan ya gitu, yang seringnya gitu, kalau enggak pernah. Udah lama kita juga ya, insyaallah pengen pulang. Ngomong laut jadi inget pulang ya, nalum lah anak lautnya. Gitu, sekali-kali main di sana gitu. Siapa tahu nanti ketemu dengan Nyai Roro Kidul ya. Karena banyak yang nyari itu, aneh sekali, heran. Orang itu percaya baik gitu ya. Itu sampai nyembah sana gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita aja nggak percaya orang sana gitu. Buatan tuh. Zaman kita dulu kecil kagak ada gitu makam-makam itu di atas. Insyaallah awas tersesat Pak ya. Seperti itu, awas, hati-hati. Nah laut Joh, kita lihat laut, apalagi samudra. Samudra juga sama aja laut itu, cuma lebih lebar, insyaallah. Belum ombaknya Pak, insyaallah. Itu kan bahaya Pak, kalau kita nggak tahu gitu ya cara berenang yang ini, wah udah kita tenggelam ke bawah, hanyut. Makanya nih diibarat seperti itu, akhirat itu kan seperti lautan. Bayangin Pak, kita bayangin kita, ya Allah, kita akan menuju lautan lepas, lautan sangat luas, yang sangat dalam sekali. Atau diibaratkan seperti apa? Safaril ba'id, perjalanan yang sangat jauh. Ya Allah. Atau bil uqbatis su'bah, ibarat seperti puncak gunung yang sangat sulit didaki. Puncak gunung insyaallah, likasratil ahwal. Nah ini kenapa likasratil ahwal? Karena sangat banyaknya apa? Rintangan, ya, rintangan dan sebagainya gitu. Kalau kita kan ke laut pasti akan menghadapi tadi rintangannya itu ombak yang besar. Itu Pak, ombak di pinggir itu belum seberapa dibandingkan dengan ombak di tengah. Itu walaupun kita nggak pernah sebenarnya gitu, kita nggak pernah naik perahu. Cuma kata orang tua gitu ya. Nah, orang tua kita seorang pelaut ya, tahu itunya
ombak yang sangat ternyata besar, lebih besar daripada ombak di pinggirnya. Itu kalau di tengah itu sampai perahu itu bisa terbalik. Itu pengalaman pelaut itu, masya Allah. Ternyata kalau kita merenung, ya Allah, jadi banyak orang yang terdampar gitu ya, banyak orang yang terbalik gitu perahunya. Kenapa? Karena ternyata seperti itu rintangannya sangat banyak. Atau safar ba'id, perjalanannya sangat jauh, kurang bekal. Wah, pernah ya dulu ya ketika di mana teh pembukaan pertama apa teh, tol apa teh itu, ketika teh mudik kan gitu ya, ternyata jauh nggak ada warung itu ya, macet itu berhari-hari sampai meninggal itunya. Kenapa? Karena nggak bawa bekal. Tuh, itu diibarat seperti itu gitu. Jauh perjalanan, apalagi perjalanannya macet, itu rintangannya kan, rintangannya macet itu, jadi meninggal di tengah jalan. Itu masya Allah. Cipali ya, Cipali ke sana teh. Itu kan nggak ada rest area, sana mah susah, sawah tuh. Sawah lurus kan, itu sawah doang. Ini seperti ini, ibarat aja ini diibaratkan seperti kita bisa memandang, ya Allah ternyata seperti itu, jauh sekali. Makanya butuh bekal. Awas ya, butuh bekal. Kita sekarang sedang mencari bekal, sekarang sedang mengumpulin bekal gitu. Bukan hanya bekal kita ngumpulin apa deposito di bank gitu, itu ya nabung di bank gitu, itu belum tentu kita bawa gitu. Betul ya Bu, betul nggak Bu? Kita ngumpulin emas gitu, ini belum tentu ke bawah Bu, itunya emas itu. Apalagi emas apa? Allah, seperti itu. Wa ahlisil amal. Udah, insyaallah kita terusin kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung kembali, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Jat-jat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan antara kita hakul adami, kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi